Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang komunikasi massa. Dan yang pertama itu akan dijelaskan oleh Heri. Komunikasi massa. Menurut George Gardner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi berbasis teknologi dan lembaga dari aliran yang berkelanjutan. Menurut John Lewis, komunikasi massa terdiri dari atas lembaga dan teknik yang menggunakan alat teknologi. Menurut Jay Black dan Frederick Whitney, komunikasi adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi massa. Yang pertama itu ada komunikator. Yang dimaksud dengan komunikator adalah pengirim pesan dalam suatu proses komunikasi. Yang kedua itu komunikan. Itu pihak penerima pesan. Yang ketiga itu ada pesan. Yang dimaksud dengan pesan adalah isi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat itu media. Yang dimaksud dengan media, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Yang kelima itu ada dampak. Dampak itu bisa berupa perubahan sikap, perilaku, pola pikir, bahkan gaya hidup pada komunikan. Yang keenam, umpan balik. Yang dimaksud dengan umpan balik itu tanggapan, reaksi, atau respon dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat. Menurut Charles Ward itu ada 4. Yang pertama itu pengawasan, yang kedua itu korelasi, yang ketiga itu sosialisasi, yang keempat itu hiburan. Yang pertama tadi ada pengawasan. Pengawasan itu media yang menyediakan arus pemberitaan secara terus-menerus terkait pesan-pesan yang memungkinkan audiens sadar akan perkembangan di lingkungannya. Yang kedua tadi ada korelasi. Korelasi itu media massa yang menunjukkan keterkaitan dan menafsirkan informasi berbagai peristiwa yang terjadi pada hari itu. Yang ketiga tadi itu ada sosialisasi. Sosialisasi itu adalah komunikasi yang bermedia massa yang mensosialisasi individu-individu agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keempat itu ada hiburan. Hiburan itu komunikasi bermedia massa yang bersumber hiburan massa yang meresap di audiens dan memberikan perhatian atau melepaskan audiens dari rasa tanggung jawab. Menurut Jay Black dan Frederick pada tahun 1988, yang pertama itu to inform, yang kedua itu to entertain, yang ketiga itu to persuade, yang keempat itu transmission of the culture. John Vivian pada tahun 1991, yang pertama itu providing information, yang kedua itu providing entertainment, yang ketiga itu helping to persuade, yang keempat itu contributing to social cohesion. Menurut Alexis Einstein, yang pertama itu memberi informasi, yang kedua itu mendidik, yang ketiga itu mempersuasi, yang keempat itu menyenangkan. Yang pertama tadi ada memberi informasi. Tujuan komunikan adalah mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan, dan menguji kenyataan, meraih keputusan. Yang kedua tadi ada mendidik. Tujuan komunikan adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna dan berfungsi untuk dirinya sendiri ke dalam masyarakat. Yang ketiga tadi ada mempersuasi. Tujuan komunikan adalah memberi keputusan dan aturan yang cocok agar bisa diterima dalam masyarakat. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah menyenangkan. Tujuan komunikan itu adalah menggembirakan, menghibur, dan mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi massa. Yang pertama itu ada teori kultivasi. Teori ini menjelaskan bahwa media yang ditonton terus-menerus dapat membentuk cara seseorang melihat dunia. Nah, yang kedua itu ada cultural imperialist theory. Nah, teori ini menjelaskan budaya negara kuat menyebar lewat media sehingga mempengaruhi dan menekan budaya lokal.
Nah, yang ketiga ada teori spiral of silence. Nah, teori ini menjelaskan bahwa orang memilih diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas karena takut dikucilkan. Nah, yang keempat itu ada use and gratification teori. Teori ini menjelaskan bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan seperti informasi, hiburan, dan interaksi. Nah, yang kelima ada agenda setting teori. Teori ini menjelaskan bahwa media membuat publik menganggap suatu isu penting dengan sering menyorotnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dong, Kak.